Shalom, Ceh. Shalom, Om. Sehat, Ceh? Puji Tuhan sehat, Om. Ya. Apa ya? Shalom semuanya. Kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau naikkan pujian Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku berkataku kudusamu. Saatku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran
Kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Satu menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, merasakan kehadiranmu Tuhan. Hatiku dipandang kekudusanmu. Sembah, ku pujimu, merasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, merasakan kehadiranmu Tuhan. Merasakan kehadiranmu Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan menaikkan puji-pujian kami. Biar kiranya Tuhan kuduskan pujian kami, biar pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang wanginya menghadapkan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau sukacita memuji Tuhan, kita mau angkat pujian. Bangkit suruhkan nama, kita mau angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang
Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Kita percaya jiwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Kita mau sambung pujian kita, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, puji Tuhan. Kalau kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian hati sebagai hamba.
membawa apapun juga saat ku juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal sama pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang lo taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita mau berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin serta ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Berpujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang disampaikan boleh menjadi satu kekuatan buat kami ya Bapa, dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Dewi Indrasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, anak mudanya Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar ya sama-sama. Kita mau sharing firman Tuhan. Kalau orang dunia katakan bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang. Ya, bulan kasih sayang. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menunjukkan kasih kita setiap waktu. Tapi orang-orang dunia katakan bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaannya. Menurut kalian,
kita mau bahas tema kita pada malam hari ini dengan tema itu pacaran menurut iman Kristen. Menurut kalian, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, apakah ada dibahas atau dijelaskan mengenai pacaran menurut iman Kristen? Coba saya mau tahu tanggapan dari kalian. Ayo nih, siap. Ini kan banyak tuh ya, tadi saya lihat ada yang pujian Sasa, ada Yeye, ada si Ike, ada siapa tadi itu? Ada Akeno ya, ada Ripka, Gracia, Tessa. Ayo coba saya mau tahu pendapat kalian. Apakah ada di dalam firman Tuhan dibahas tentang pacaran menurut iman Kristen? Ada. Gimana? Siapa itu yang jawab? Ada, kadang udah baca PPT-nya. Oke, jawab ya. Kalau kita lihat atau kita dengar dari saudara kita yang sebelah, saudara kita yang Muslim, mereka kan tidak boleh berpacaran karena mereka ya dianjurkan untuk ta'aruf. Apa sih kalau menurut mereka? Saya sempat tanya, apa sih ta'aruf itu? Kalau menurut mereka ta'aruf itu mereka cuma kenalkan lalu sama perkenalan itu mereka menuju dalam waktu yang lama mereka menuju pernikahan dan mereka bilang nggak boleh pacarannya setelah menikah. Nah, dalam firman Tuhan apakah ada? Sebenarnya di dalam firman Tuhan tidak dijelaskan secara jelas mengenai pacaran. Namun berdasarkan standar hidup menurut firman Tuhan, kita perlu menentukan batasan-batasan dalam masa pacaran. Nah, sebenarnya saya mau tanya, kalau menurut kalian pacaran itu apa sih dalam arti kekristenan, dalam iman Kristen? Ayo, coba. Saya mau tanya nih, Tessa, tahu nggak itu apa artinya pacaran menurut iman Kristen? Menurut pandangan Alkitab. Ayo Tessa, kemana ini Tessa? Nggak ada suaranya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kata yang lain. Mungkin bisa tahu atau sedikit mengerti arti pacaran dalam kekristenan. So, Yeye, coba Ye, apa menurut Yeye? Pacaran menurut yang di dalam iman Kristen. Yo, kalau pacaran, arti pacaran sendiri dalam kekristenan adalah masa pengenalan dua pribadi, yaitu pria dan wanita, untuk menjalin ikatan menuju kesatuan tubuh dalam kasih dan iman yang kudus pada Allah, yaitu menuju pernikahan yang kudus. Ya, jadi pacaran itu masa pengenalan dua pribadi, ya, supaya saat menuju pernikahan yang kudus. Nah, artinya kalau menuju pernikahan yang kudus itu kan sudah ada keseriusan, ya kan? Ada komitmen, ada yang namanya kedewasaan. Nah, kalau kita lihat dari hal ini, berarti kan pacaran itu ada batasan umurnya ya. Kalau saya dengar dari beberapa orang, batasan umur untuk pacaran itu untuk wanita itu sekitar 19 sampai 20 tahun. Tapi kalau untuk pria lebih berumur ya, 21 sampai 25 tahun. Kenapa? Karena dengan umur-umur seperti itu, mereka sudah mulai
menanjak dewasa. Walaupun umur tidak menentukan kedewasaan seseorang, ya. Bisa aja kalian katakan, ada yang umurnya segitu tapi kelakuannya seperti anak-anak. Ya, benar. Tapi sebagian besar dengan usia seperti itu, mereka sudah memiliki sedikit kedewasaan. Nah, berarti kalau di dalam, tadi saya katakan di dalam firman Tuhan tidak dijelaskan secara jelas bahwa pacaran itu seperti apa, tapi berdasarkan standar hidup kita menurut firman orang yang takut akan Tuhan, menurut firman Tuhan kita perlu menetapkan batasan-batasan di dalam masa berpacaran itu. Nah, apa aja sih batasannya? Yang pertama yaitu menjaga kekudusan. Kita mau lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Firman Tuhan katakan kita harus menjadi kudus karena Dia ini di sini adalah Tuhan, adalah kudus yang telah memanggil kita semua menjadi anak-anaknya. Kita yang dulunya hidup di dalam dosa, walaupun kita baru lahir, tapi karena dosa turunan dari Adam dan Hawa, kita sudah memiliki dosa. Jadi Tuhan yang sudah panggil kita untuk tebus kita dan menjadi kita kudus. Jadi kita pun harus menjaga, anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan. Yang kedua, menjauhi percabulan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah, pengurusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Apa sih percabulan itu? Percabulan, ya mungkin salah satunya itu seks sebelum menikah atau nonton film porno gitu, yang tidak belum sesuai dengan usia kalian, ya, atau melakukan hal yang kalian mungkin juga udah tahu ya, baca di sosmed, lihat di TV, bahwa banyak juga kan orang-orang yang mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan bukan hanya memegang lawan jenis pun dia udah melakukan pelecehan seksual, ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga kekudusan dan menjauh-jauh. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 apa? Tubuh kita inilah bait Allah. Nah, kalau kita tubuh ini bait Allah, kita harus menjaganya dari segala macam hal, segala sesuatu yang membuat hidup kita, tubuh kita kotor. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Yang ketiga, kita harus melakukan yang benar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Yesus Paulus katakan, segala sesuatu halal buat kita, buat ya. Tapi tidak semua hal boleh berguna. Jadi kita harus bisa menentukan yang mana yang berguna buat kehidupan kita, yang mana hal yang benar yang perlu kita lakukan. Jangan membiarkan tubuh kita ini melakukan hal yang tidak berguna dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, terus bagaimana sih orang yang bagaimana yang harus menjadi pacar atau pasangan kita? Kalau di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengan Tuhan katakan, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya.
Terus kriterianya apa? Untuk orang atau pasangan atau pacar yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama itu seiman, seimbang. Kita mau lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Di dalam ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhatan, atau bagaimanakah yang terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15 katakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Firman Tuhan katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya. Tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Mungkin kalian pikir, namanya juga kita kan masih muda, masih remaja, belum ini ya cuma pacaran ya nanti belum tentu juga menikah gitu. Mungkin kalian ada yang berpikir seperti itu, atau kalian berpikir teman-teman saya sudah banyak yang punya pasangan, punya pacar, masa saya jadi jomblo terus, masa saya jadi jomblo ngenes gitu. Enggak, jangan kalian memiliki motivasi untuk berpacaran dengan motivasi seperti itu, ya. Tapi firman Tuhan katakan, terus atau ya nggak apa-apa lah, kan baru kenalan aja, baru mau tahu sifat tingkah lakunya atau pribadiannya seperti apa, nggak apa-apa lah kenal sementara ini siapa tahu dia bisa ikut saya, bisa ikut Tuhan gitu kan, bisa mengenal Tuhan melalui saya. Jangan pernah mencobai diri sendiri, jangan mencobai Tuhan. Kalau iman kalian tidak kuat, lebih baik jangan. Yang ada, kalian akan ikut terbawa dengan mereka. Ada satu, ini ceritanya saya, teman saya kerja waktu itu, saat itu ada, dia percaya Tuhan, cuma dia alirannya Katolik, dia itu berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, saat ini ya awalnya mungkin yang seperti saya bilang, katakan dia bilang udah nggak apa-apa, baru kenalan aja gitu. Tapi semakin lama dia semakin kenal, semakin dekat atau semakin sayang, akhirnya susah untuk berpisah. Akhirnya sampai sekarang saya pernah bertanya sama dia, gimana kamu gitu kan? Apa kamu serius? Sebenarnya saya nggak enak juga, itu privasi dia. Cuma karena ada waktu itu ada satu hal yang berkaitan, saya sempat nanya. Terus dia kata, nggak tahu lah Bu, saya juga bingung katanya. Sedangkan dia dari agama seberang dan keluarganya itu yang taat agama. Dia keluarganya tuh dari Padang. Kalian tahu sendiri kalau dari Padang tuh kuat imannya. Biasa ikut agamanya lebih kuat gitu kan. Terus dia katakan, aku sebel. Kadang dia pernah bikin status di WA atau di IG, saya lupa, katakan sebel sama orang. Terus saya iseng, saya tanya, kenapa kamu, ada masalah apa gitu? Ya Bu, habis kesel gitu. Karena itu, nah kesel kenapa? Saya bilang, jangan gitu. Dia bilang, kan itu pacar saya, saudaranya, padahal saya kan nggak ini, selalu aja kayak gitu, mentang-mentang kita nggak seiman. Nah, itu kan menjadi satu problem. Itu menjadi satu masalah buat kita nantinya. Jangankan beda percayaan, beda kebudayaan pun, misalkan kita sama-sama seiman, tapi dengan suku yang berbeda itu pun bisa susah untuk menyatukan perbedaan itu. Ya, apalagi tidak seiman. Bagaimana nantinya kalau sampai menuju ke pernikahan, kita membawa anak kita, mengajar anak kita untuk takut akan Tuhan dengan ajaran apa yang akan kita berikan kepada mereka. Kalau kita tidak seiman, kita tidak sepakat, tidak sehati, bagaimana kita mengajarkan kepada mereka? Nah, terus
Yang kedua, kita bukan hanya seiman aja. Bukan berarti kalian punya pacar yang seiman, oh dia sama-sama kenal Tuhan, dia percaya Tuhan, orang Kristen. Terus, tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus, tidak mencerminkan kekristenan. Bukan seperti itu juga yang dimaksud Tuhan itu seiman, seimbang, sepadan. Tapi hidupnya juga mencerminkan kekristenan. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 11 dikatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Jadi firman Tuhan katakan, percuma kalau dia mengaku percaya Tuhan cuma sebagai Kristen KTP atau Kristen Natal, ya kan? Tapi tidak menunjukkan sikap perilaku yang berlandaskan Kristus, berlandaskan firman Tuhan. Ya. Tapi yang harus kita tekankan kita untuk mencari pasangan adalah yang ketiga, selain seimbang, terus hidupnya mencerminkan kekudusan. Yang ketiga itu orang atau seseorang yang mampu mendorong kita, mendukung kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita dan pasangan kita menghasilkan buah-buah roh yang ada terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23b. Tetapi yang bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, seringkali kita, karena kita tuh namanya juga manusia, kita semua memang tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa kan. Saat kita mungkin walaupun kita pacaran dengan seiman tapi tidak mendukung kita dekat sama Tuhan, yang ada kita mungkin bisa jatuh ke dalam dosa. Contohnya kita sebagai anak-anak muda, apalagi yang masih muda, jiwa muda, itu memang semangat lebih bersemangat, tapi untuk bisa menguasai diri, mengendalikan amarah atau hawa nafsu itu lebih sulit ya. Jadi seringkali kita lihat, seringkali kita dengar, atau mungkin di televisi, di sosial media gitu kan, banyak anak-anak, bukan hanya anak-anak luar, anak-anak muda sekarang seringkali jatuh di dalam dosa percabulan, dalam seks sebelum pernikahan. Nah, nggak jarang kita lihat, bukan hanya orang-orang dunia aja, tapi orang-orang yang percaya Tuhan pun ada yang melakukan itu. Nah, bagaimana caranya kita kalau kita nggak dekat sama Tuhan? Ya kan? Oh, nggak apa-apa pacaran cuma pegangan tangan. Ada beberapa orang yang merasa pegangan tangan nggak masalah, nggak membangkitkan gairah seks mereka. Tapi ada juga yang karena itu mereka memiliki rangsangan. Nah, jadi jangan coba-coba ya. Kalau kalian imannya nggak kuat, yang ada kalian jatuh ke dalam dosa percabulan, seks sebelum pernikahan. Ya. Jadi apa aja yang kita harus kalau kita sudah semakin dekat sama Tuhan, sehingga kita memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Buah roh itu kan dikatakan kasih. Kasih, semua orang percaya sama Tuhan, semua orang Kristen harus memiliki kasih. Nggak boleh pandang bulu. Kepada siapapun kita harus mengasihi. Memiliki yang kedua sukacita. Mungkin kalau sukacita gampang lah, mungkin kita bisa lakukan. Terus damai sejahtera. Damai sejahtera. Terus kesabaran. Nah, kesabaran juga ini kan agak susah ya, apalagi anak-anak muda, emosinya tinggi gitu kan. Kalau kita belum bisa menguasai hidup kita, jangan coba-coba. Terus buah roh itu apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia kepada
pasangan kita. Terus kelemah lembutan. Terus penguasaan diri. Yang penting yang terakhir ini yang menjadi poin di dalam hubungan antara dua pribadi yang berpacaran. Kenapa? Kalau kalian bisa menguasai diri kalian tidak akan jatuh ke dalam dosa perzinahan, jatuh dalam percabulan. Kenapa? Kalau buah-buah roh ini ada di dalam hidup kalian bisa mengendalikan diri kalian, pacaran yang kalian lakukan, yang kalian jalani, bisa menuju ke pernikahan yang kudus. Jadi tidak melakukan hal-hal yang mencemarkan tubuh kita dengan berbuat dosa. Jadi apa yang perlu kita hindari dalam berpacaran? Yang pertama, menjauhi pesta pora, kemabukan, hawa nafsu. Di dalam Roma 13 ayat 13 katakan, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kenapa disebutkan hidup kita harus sopan seperti siang hari? Karena seringkali pesta pora itu diadakan di malam hari kan. Nah, pesta pora, mabuk-mabukan. Karena kalau dengan kemabukan, kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa menguasai diri kita sehingga kita tanpa sadar melakukan dosa. Bukan hanya mabuk, mungkin kita melakukan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan dosa. Terus mungkin bisa jatuh dalam dosa percabulan. Karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu, karena diri kita dikuasai oleh alkohol. Ya kan? Terus sehingga hidup kita tidak lagi berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, yang kedua, jauhi percabulan atau seks sebelum pernikahan. 1 Korintus 6 ayat 13 katakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 juga katakan, jauhlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kenapa dikatakan kalau kita makan, makanan itu akan dicerna oleh pencernaan kita dan akan kita buang kembali. Ya, kan tidak ada mungkin yang bermanfaat bisa digunakan untuk energi buat kita beraktivitas. Tubuh kita, tapi firman Tuhan katakan bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, terus firman Tuhan katakan apa? Setiap dosa lain yang dilakukan manusia di luar dirinya. Maksudnya mungkin dosa lain tidak terlalu berpengaruh langsung pada dirinya. Tetapi kalau dosa percabulan itu berdosa pada dirinya sendiri. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kalian mau diberkati, jangan kalau usia kalian belum cukup dewasa, jangan coba-coba pacaran. Jangan cuma karena gara-gara teman-teman kita sudah berpacaran cuma karena kita tidak mau dikatakan jomblo, terus kalian cari sembarang orang, sembarang pria atau wanita yang dijadikan pacar tanpa memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terus ya kita perhatiin kalau kalian sudah cukup dewasa, kenapa? Karena itu nanti harus menuju, tadi saya katakan adalah menuju pernikahan yang kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi
bukan nggak boleh ya, bukan boleh atau nggak bolehnya berpacaran, tapi kita harus menjaga kekudusan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan. Jangan lagi kita mau menyerahkan hidup kita, tubuh kita kepada dosa ya. Jadi kita coba cari yang seiman, seimbang. Juga bukan hanya seiman aja, tapi adalah yang boleh hidupnya itu mencerminkan kekristenan. Terus mungkin kalian bilang, itu mah susah gitu kan. Mungkin, itu mah susah, lingkungan pergaulan saya aja mungkin terlalu banyak dengan orang-orang yang nggak percaya. Tapi firman Tuhan katakan nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Jadi kalau kalian nanti sudah cukup umur, udah mau berpacaran serius, coba pacaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mungkin susah, ya pasti susah kalau itu. Tapi kita mau belajar, kita minta bantuan dari Tuhan, kita berdoa biar Tuhan yang memampukan kita, yang memimpin kita, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang lurus. Kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Ntar orang kata, ya itu aja anak Tuhan, tapi hidupnya pacaran sebelum pacaran tidak benar, terus melakukan seks sebelum pernikahan gitu, atau hamil duluan gitu kan, yang pihak ceweknya gitu ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya pernah teman kerja saya waktu saya masih belum menikah, itu ada satu teman saya, dia beda usia dengan saya padahal 10 tahun. Saya juga bingung waktu itu, teman saya itu memang belum punya pacar atau pasangan itu ya. Terus dia bilang, kita ada cerita-cerita, terus dia bilang, bukan hanya dia yang seusia dengan dia yang belum memiliki pasangan, karena di gerejanya itu menetapkan peraturan harus kalau saat dia mulai berserius berpacaran atau mengenal pria atau wanita, mereka harus membawa pasangan itu kepada pendetanya, gembala sidangnya, supaya didoakan. Tadinya awalnya saya dulu berpikir, kok begitu benar ini, maksudnya gereja teman saya ini gitu kan, karena saya berpikir waktu itu kan haknya kita sebagai pribadi kita yang menjalani berdua gitu kan. Tapi akhirnya saya terakhir berpikir, mungkin ya itu ada baiknya supaya mereka didoakan supaya hidup mereka, gaya pacaran mereka itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga itu saya sempat berpikir ya, itu mungkin sebabnya banyak dia kan katakan bukan dia doang, ada beberapa temannya, karena teman saya itu juga cewek ya, yang belum punya pasangan di usia 30 lebih waktu itu, saat itu. Karena saya pikir, mungkin karena peraturan dari gerejanya seperti itu, sehingga mereka lebih selektif dalam memilih pasangan, lebih berhati-hati, sehingga saat mereka bawa kepada pendetanya, mereka benar-benar serius gitu kan. Jadi memang ada baiknya, tapi walaupun gereja kita tidak menerapkan hal itu, kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita bukan nggak boleh berpacaran, tapi kita harus memiliki batasan-batasan, yaitu menjaga kekudusan, menjauhi percabulan, dan melakukan hal yang benar, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang nggak percaya pada Tuhan ya. Karena seringkali orang-orang lihatnya, kalau menurut pandangan orang-orang, saat kita berbuat baik, mereka nggak terlalu memperhatikan kita, tidak terlalu
mengekspos, tidak terlalu mengangkat kebaikan kita, membicarakan kebaikan kita. Tapi saat kita melakukan kesalahan, langsung menjadi pembicaraan gitu kan. Makanya firman Tuhan katakan hidup kita sebagai anak Tuhan seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Jadi kita perlu bertindak hati-hati di dalam segala hal, di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap langkah hidup kita, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Ya, boleh aja pacaran itu hak kalian, tetapi harus tetap mengikuti batasan-batasan sesuai firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir tadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 katakan bahwa 1 Yohanes 3 ayat 3 1 Yohanes 3 ayat 3 katakan setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kita anak-anak Tuhan kan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yang di sini berbesar pada Tuhan. Menyucikan diri sama seperti Dia. Dianya itu besar sama seperti Tuhan yang adalah suci. Jadi kita anak-anak Tuhan, walaupun kita muda, kita mau belajar. Jangan ada orang yang menganggap kita rendah karena kita muda. Tapi dengan kita dengan masa muda kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus oleh Engkau Tuhan, boleh hidup di dalam kekudusan, boleh menjauhi kecabulan dan melakukan hal yang benar Tuhan, sehingga walaupun kami di berpacaran, kami tetap menerapkan prinsip firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, kami memuliakan nama Engkau, dan hidup kami juga boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh diberkati, karena kami tetap hidup menurut firman Tuhan. Sebagai manusia Tuhan, kami memiliki kekurangan, tetapi Tuhan mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Tanpa pertolongan dari Engkau Tuhan, kami tidak mampu. Tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Tapi kami percaya kalau kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, Engkau yang akan bertindak. Engkau yang akan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bena. Ya, amin gitu ya. Tadi sempat putus koneksi, jadi nggak bisa jawab gitu ya. Terus baru join lagi. Ya, terima kasih buat Ibu Pendeta Muda Dewi untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya boleh rangkum sedikit, tadi ada dijelaskan bahwa standar hidup dalam masa pacaran itu kita harus menjaga kekudusan, menjauhi percabulan, dan melakukan hal yang benar. Hal yang harus dihindarkan itu jauhi dari pesta pora, kemabukan, dan hawa nafsu, serta jauhi dari percabulan atau seks sebelum nikah gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat hambanya untuk firman-Nya yang telah disampaikan. Sebentar lagi saya akan membacakan pengumuman. Kita minggu depan ada ibadah kembali seperti biasa, ibadah pemuda di Zoom ini melalui kita masih online melalui Zoom.
untuk minggu depan yang melayani pujian adalah saya sendiri, Saudara Yehuda, kemudian ada yang firman Tuhan itu adalah Bapak Pendeta Muda Edi Susanta ya. Untuk minggu depan ibadah umum masih belum tahu itu apakah sudah bisa onsite atau masih online. Nanti kabar kelanjutannya akan segera dikabarin gitu ya melalui grup WhatsApp seperti biasa gitu. Saya rasa pengumuman lain sudah tidak ada, dikembalikan kepada Bapak Koordinator, Bapak Pendeta Muda Edi Susanta. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Dewi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya, firman yang begitu indah dan begitu bagus untuk pemuda dan remajanya kita. Ya, kita tetap menjaga kekudusan, menjalin ya hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Sasa yang telah menaikkan puji-pujian ya. Dan pengumuman lain tidak ada. Seperti tadi dikatakan juga dengan Ko Yeye, untuk minggu depan ibadah kita pemuda kita masih tetap Zoom, dan untuk yang umum nanti diberitahukan lebih lanjut ya. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami telah mengikuti ibadah pemuda dan remaja pada malam hari ini. Kau pakai, kau urapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Muda Dewi Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau pakai, kau urapi lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Engkau, sehingga Tuhan banyak jiwa boleh dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati di dalam pekerjaannya, di dalam dia mengurus rumah tangga, kau berkati juga suaminya, kau berkati juga kedua anaknya dengan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati saudari Sasa yang telah menaikkan pujian, kau berkati apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Kau berkati juga ketika kokonya, adiknya Tuhan, Yeye Tuhan, kau berkati juga kedua orang tuanya, Ibu Pendeta Muda Limuawa juga dengan papanya juga Tuhan, Ko Johan juga Tuhan kau berkati, mana juga dia Tuhan lagi membangun rumah Tuhan, kau berkati rumahnya, apa yang dibangun juga Tuhan, kau berkati sehingga apa yang menjadi kebutuhannya juga Tuhan yang menyiapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Ripka, untuk Grace Tuhan, kau berkati dimanapun mereka berada, kalau mereka sedang liburan juga Tuhan berkati, kau jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit, kau jauhkan dari segala virus Tuhan. Untuk Ripka juga yang berkuliah juga Tuhan, kau berkati apa yang menjadi doa dan permohonannya juga Tuhan Yesus memberkati. Untuk Grace juga yang bersekolah, mungkin ada ujian atau apapun Tuhan di dalam sekolahnya juga Tuhan berkati, sehingga hasil dan prestasinya sangat memuaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Akeno juga Tuhan Yesus berkati di dalam studinya, sekolahnya juga Tuhan, apa yang menjadi doa dan permohonannya juga Tuhan berkati. Tuhan berkati juga kedua orang tuanya, omanya juga Tuhan, Ibu Solamit juga Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau berkati juga Tessa, berkati apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau Tessa juga sedang di luar kota juga Tuhan Yesus yang memberkatinya,
Tuhan berkati juga ujian-ujian di sekolahnya juga Tuhan berkati. Tuhan berkati mamanya, Tuhan berkati juga papanya. Tuhan berkati juga Cinike, Tuhan Yesus berkati. Dia sekolah, dia kuliah, dia sambil bekerja juga Tuhan berkati. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati apa yang menjadi doa dan permohonannya. Tuhan berkati juga Tuhan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Santo Silas dan keluarganya. Berkati istri dan kedua anaknya. Kiranya apa yang menjadi doa dan permohonannya juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami telah nikmati firman-Mu pada malam hari ini, tidak menjadi lalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan bagi tubuh kami Tuhan. Dan kami juga tetap harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sambut dan kita terima berkat yang daripada Allah Bapa Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Santa. Ya, kita akan foto dulu kali ya. Boleh. Silakan di open. Tinggal Isya, Grace dan Riva lagi perjalanan pulang di mobil ya. Tapi kalau bisa open kan silakan. Kalau nggak juga. Ya. Bapak Santo mau buka. Ditunggu 30 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3, tahan 3 detik. Oke. Sekali lagi. 1, bentar, saya paste dulu. 1, 2, 3, tahan 3 detik. Oke, terima kasih. Jangan lupa persembahannya. Ya, oke. Ya. Oke, thank you semuanya ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin ya. Dan Ya, Tuhan Yesus God berkati. bless you. God bless. Semuanya. Ya, Akeno.